pemberkasan ya, pengumpulan berkas ya. Artinya kalau kami melihat itu bukan terkait kurangnya tentang pemberkasan terhadap kedua tersangka ya, tetapi ini lebih kepada penjelasan terhadap peristiwa-peristiwa bagaimana terjadinya komunikasi antara klien kami dengan inisial O tadi, kemudian bagaimana terjadinya peristiwa-peristiwa lain sehingga dapat nanti penyidik menguatkan dengan pasangan 368 dan pasal 7B ayat 2 seperti itu, Mas Reza. Oh, baik. Bang, lalu mungkin apa sih Bang, mungkin ada kekurangan berkaskah atau bagaimana? Karena kan tadi juga sempat mengatakan bahwa ada saksi juga dari pihak Abang yang sampai saat ini harusnya dipanggil menjadi saksi ya, maksudnya untuk bukti tambahan, tapi tidak dijadikan bukti tambahan, atau bagaimana nih Bang yang perihal saksi S dari Abang? Ya, jadi begini, tentang saksi S yang kami sampaikan itu adalah merupakan manajer dari klinik ya, perusahaan dari Glavits ya. Saksi S ini memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang dokumen-dokumen terkait produk yang dituduhkan itu berbahaya ya. Jadi sehingga kami dapat katakan bahwa saksi ini nantinya bisa menunjukkan dokumen-dokumen pembuktian bahwa apa yang sudah beredar ya, yang dilakukan oleh klien kami selama ini bukan merupakan produk yang berbahaya. Itu pertama yang perlu kami saya jelaskan. Dan kemudian pada kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa sebenarnya terkait ya saksi inisial S ya, ini beda lagi ya, inisial S, Dr. S. Kami berharap agar penyidik dengan segera memanggil ya inisial Dr. S ini untuk dapat dimintai keterangan ya terkait review dia ya, itu sekitar kalau tidak salah November atau Desember yang menunjukkan ya tentang produk klien kami yang mengatakan bahwa produk klien kami itu berbahaya. Jadi kami berharap agar penyidik dapat meminta keterangan terhadap inisial Dr. S ini kapan inisial Dr. S ini membeli dan kemudian di mana dia membeli. Karena menurut pengetahuan kami, menurut informasi yang kami dapatkan dari saksi ya, manajer dari pelapor kami dengan inisial S, bahwa klien kami ini sudah close seller itu tahun 2024. Ya, jadi kenapa kemudian inisial Dr. S ini mendapatkan kembali di atas April 24. Sementara itu kita sudah close seller. Artinya perlu dipertanyakan oleh penyidik kepada saksi inisial Dr. S terhadap produk itu, kapan dia dapatkan itu dan di mana, sehingga kemudian ini menjadi terang benderang ya, apakah memang benar produk yang dia review itu adalah merupakan produk klien kami atau milik siapa. Itu yang perlu diperjelas sehingga masyarakat pun semakin melihat ini jelas. Kenapa? Kami berharap bahwa tentang laporan klien kami terkait persangkaan pasal 368, pasal 27B ayat 2 dan pasal 345 Undang-Undang TPPU jangan digiring-giring dengan persoalan produk yang berbahaya, jangan seperti itu. Ya, jadi sebenarnya ini adalah tentang dugaan tindak pidana sebagaimana pasal 368, 27B ayat 2 dan Undang-Undang TPPU, bukan tentang persoalan produk berbahaya. Jadi sehingga kami berharap agar penyidik dengan segera ya sebelum habisnya masa tahanan memanggil saksi dengan inisial Dr. S. Demikian. Oke, Bang. Banyak yang tadi kan balik lagi banyak yang mempertanyakan perihal tentang Dr. Ok ini kan secara tidak langsung beliau juga ada ikut andil dalam kasus ini. Apa sih yang membuat Dr. Ok sendiri hanya menjadi saksi belum ditetapkan menjadi tersangka? Nah itu dia. Jadi kami juga belum bisa menjawab ya, itu karena kewenangan penyidik untuk menetapkan apakah nanti inisial O atau inisial Dr. S itu tersangka. Kami belum mengetahui. Tetapi seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa salah satu pertanyaan menarik bagi kami adalah tentang soal bagaimana inisial O ini berbicara atau menyuruh klien kami untuk bertemu dengan NM melalui tersangka IM dan kemudian menyuruh yang menyarankan agar klien kami itu untuk menjumpai ke rumah Dr. S seperti itu. Jadi kalau apakah nanti ini menjadi sebuah penetapan dalam gelar perkara kembali sebagai tersangka, itu adalah kewenangan penyidik seperti itu.
Oke.